Agung, bisa dimulai? Masih mute. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Katim AMI 2025 Bapak Velasuf Fadli dan Bapak Dimas Prasetya. Yang kami hormati Ketua SPI Bapak Agus Arwani SEMAG beserta seluruh tim SPI, ada Mas Rofi, Mbak Adah, dan Mbak Sofia, dan Mbak Dila ya. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam Zoom meeting dalam rangka acara audit tindak lanjut eh, audit mutu internal 2025 di Satuan Pengawasan Internal oleh eh, Lembaga Penjaminan Mutu. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Velasuf Fadli sebagai kadernya. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Agus Arwani untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Failasuf Fadli, PD yang selaku Katim Ketua Tim Audit AMI untuk internal dari LPM. Yang saya hormati Bapak Dimas selaku anggota tim. Kemudian yang saya hormati Sekretaris SPI Bapak Agung Barok Pratama. Yang saya hormati tim auditor dari SPI ada kemudian Mbak Sofi, kemudian ada Mbak Aisyah, kemudian Mbak Mas Rofi, dan mungkin dari Mbak Dila dan Mbak Novi. Pertama-tama, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat taufik hidayah inayah tanpa nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan ATL audit tindak lanjut AMI tahun 2025 tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Failasuf selaku Ketua Tim Audit AMI yang kemarin sudah melaksanakan audit AMI dengan proses alhamdulillah sudah selesai. Kemudian hari ini kita mencoba menindaklanjuti apa yang menjadi catatan-catatan dari asesor yang sudah kami berusaha untuk memperbaiki. Semoga perbaikan kami ini bisa diterima sehingga untuk yang selanjutnya kita akan memperbaiki untuk proses selanjutnya, sehingga proses-proses peningkatan mutu internal khususnya di satuan pengawasan internal ini bisa selalu terjaga dan selalu bisa berkelanjutan, selalu bisa sustainability, bahwa kita adalah ingin menuju mencapai sebuah renstra di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang masih dalam proses penyelesaian, karena di diktis ya insya Allah akan dilonceng di 1 Oktober tahun 2025, sehingga Renstra Win yang mungkin setelah Rensa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sehingga apabila di dalam proses Renstra yang kemarin kita dapatkan itu masih draft, sehingga karena belum menjadi
memiliki acuan istilahnya pengesahan, maka ini bisa menjadi ya mungkin kita menjadi hanya acuan awal sebelum diresmikan, karena itu bagian yang harus kita perhatikan. Dari catatan-catatan hasil observasi, ada beberapa hal yang ya alhamdulillah mungkin sudah kami perbaiki. Di antaranya mungkin kaitannya dengan di sini kan ada update tahunan Restra, kemudian time untuk rencana operasional itu ya nanti akan ditunjukkan secara lengkap oleh Pak Agung ya. Tetapi saya menyampaikan bahwa insya Allah sudah kami coba memperbaiki apa-apa yang sudah menjadi catatan yang disampaikan, istilahnya catatan yang dilakukan oleh asesor pada saat audit kami kemarin. Sebagai di antaranya ya tadi nanti akan selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Agung. Sebagai contoh, umpamakan kita di sini ada catatan bahwa ruang lingkup istilahnya di sini pengguna audit eksternal, istilahnya pengguna dari informasi satuan pengawasan internal ini yang kemarin bahwa sudah saya sampaikan bahwa SPI ini ya selalu berkoordinasi untuk kepentingan-kepentingan ya pihak-pihak eksternal, antaranya adalah kantor akuntan publik ya. Kantor akuntan publik itu memanfaatkan informasi dari SP itu yang tentunya memiliki ruang lingkupnya, karena sehingga mereka bisa memanfaatkan hasil audit SPI yang sudah kita laksanakan mungkin semester 1, semester 2 dalam tahun berjalan itu selalu dimanfaatkan oleh kantor akuntan publik, sehingga mereka akan memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal itu sudah menentukan lingkup audit dari eksternal, karena di samping hasil opini wajar tanpa pengecualian WTP, juga ada informasi tentang sistem pengendalian internal. Itu yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, kenapa membutuhkan? Karena apa? Menggunakan laporan SPI akan mendukung pemeriksaan mereka atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, yaitu bagian validasi ya, sehingga nanti rekomendasi-rekomendasi ini sehingga akan bisa ditindaklanjuti SPI dan tim untuk melaksanakan apabila terjadi sebuah temuan-temuan. Kemudian ada BPKP, ini juga akan menghasilkan sehingga dalam rangka pembinaan. Kemarin kita juga melaksanakan SPIP ya, sistem pengendalian intern pemerintah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, berkoordinasi dengan inspektorat, dengan Biro Hortala, itu bagian bahwa pemanfaatan sistem pengendalian internal pemerintah juga jadi hasil pengawasan SPI, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi efektivitas dan pengendalian internal dan juga manajemen risiko. Kemudian kenapa kemarin saya mengatakan KPK berhubungan dengan SPI juga, karena informasi SPI ini terkait dengan apabila terjadi sebuah indikasi fraud atau terjadi penyimpangan, itu apabila menjadi temuan bisa menjadi tindak lanjut, menjadi bahan referensi sehingga nantinya bisa melakukan penguatan tata kelola, sehingga dan selalu kita berkoordinasi seperti ada SPI Kementerian Agama, itu istilahnya penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK. Kemudian inspektorat itu juga sangat membutuhkan informasi bahan koordinasi dengan SPI untuk menjadi hal yang selalu intens. Kemarin kita dilakukan audit kinerja, ya nanti yang beristilahnya mendampingi inspektorat dalam proses audit itu ya dari dan tak kalah penting masyarakat. Masyarakat ini membutuhkan karena dengan jaminan transparansi, akuntabilitas, kualitas layanan yang dilakukan baik yang bersifat akademik dan non akademik, kita memberikan layanan, mungkin ada layanan whistleblower system, pengaduan, nah, itu bagian dari berarti SP ini berhubungan dengan pihak eksternal. Itu sedikit yang saya sampaikan. Nanti hal-hal yang
selengkapnya akan dibantu oleh Pak Agung untuk menyampaikan hal selengkapnya. Ini sebagai pengantar saya, sebagai bahan mungkin Pak Failasuf, Bapak kita sudah berusaha memperbaiki, ya kita istilahnya meningkatkan quality insurance, ya jaminan kualitas sehingga nanti tetap melakukan, ya, selalu ingin berubah, ya, improvement, ya, itu sebagian dari peningkatan khususnya di SPI ada bagian dari tata kelola, maka kita akan mencoba memperbaiki tata kelola di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Failasuf yang selalu mendampingi kita untuk audit AMI kemarin waktu di LPM, ya mendampingi pas audit, membangingi semuanya. Terima kasih Pak Failasut atas pelayanan dan istilahnya atensi dari hal-hal yang kami butuhkan di SPI, juga Pak Failasut selalu tanggap darurat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan kepada Pak Dimas selaku anggota tim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, monggo dipersilakan kepada Bapak Velasuf apabila ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Satuan Pengawas Internal UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kalongan, Bapak Calon Dokter Agus Arwani MAG. Ya. Kemudian yang kami hormati Sekretaris SPI, Bapak Agung Barok Pratama, MSI Pak nggih? MH. MH Pak ya. Sorry. Kemudian tim SPI ada Mas Muhammad Rofi, kemudian Mbak Sohabatus, kemudian Mbak Sofiana, dan ada satu lagi yang belum kelihatan berarti ya? Atau dua ya? Pak, Rapor. Dan juga tim kami ya, auditor ATL, Bapak Dimas Prasetya MA. Dan juga ini dari LPM, ada nggak ini? Nggak ada ya, sudah tak share padahal ke Nggak ada, Pak. Mas Zain. Oh, ini yang Win Gus Dur ini dari SPI ya? Iya, SPI. Ya, kirain LPM tadi itu Win Gus Dur, Mas Zain sudah masuk ini. Tapi yang jelas link sudah saya share ke LPM Mas Zain. Barangkali sewaktu-waktu mau mendokumentasikan, yang penting kita sudah melaksanakan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita bisa bersua ya dalam rangka audit tindak lanjut ya. Audit mutu internal yang sudah beberapa waktu lalu kita laksanakan bersama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pagi ini insya Allah dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam bekerja pada posisinya masing-masing. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Ketua SPI dan jajarannya, sebagaimana surat
ya dari LPM kami berdua, saya dan Pak Dimas, diperintahkan LPM untuk mengaudit tindak lanjut yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Audit tindak lanjut ini sebenarnya menindaklanjuti temuan-temuan ya yang ada dalam formulir temuan. Tetapi kemarin ketika mengaudit SPI ini kan eh, temuan secara ini kan nggak ada ya, yang karena memang secara cepat sudah ditindaklanjuti waktu itu. Jadi sebenarnya ini hanya sekedar eh, acara resminya saja ya, ketinggal. Nah, tapi tetap kita ikuti apa yang sudah menjadi prosedur LPM, kita ikuti. Nah, tinggal nanti catatan kecil dari kami itu eh, mohon disampaikan atau dipaparkan eh, oleh SPI, mau Pak Agung, Pak Sekretaris atau siapapun monggo nggak apa-apa. Nah, nanti setelah itu sudah dipaparkan semua, atau nanti eh, satu persatu kami cermati, ya saya dan Pak Dimas barangkali ada yang perlu dikonfirmasi, nanti kami konfirmasi. Jika tidak, ya berarti cukup. Ya, itu. Nah, kemudian karena kemarin itu tidak sampai ke formulir temuan, ya otomatis tidak ada dokumen formulir temuan. Atau ada opsi lain, catatan-catatan kecil ini mau dijadikan di formulir temuan, ya nggak apa-apa. Nanti berarti formulir temuan tinggal disesuaikan saja. Kemarin ATL buat perbaikannya di tanggal berapa, bulan apa, ya disesuaikan saja. Begitu kita selesaikan secara adat. Nggih. Begitu Pak Ketua. Oke, sementara itu ini langsung atau saya tutup dulu Pak Agung? Ditutup langsung juga nggak apa-apa. Selesai. Ya, saya coba memaparkan dari catatan-catatan yang pada audit yang lalu itu, kemudian kita mencoba untuk sudah melengkapi ya, kita mau melaporkan hasil tindak lanjut kepada tim auditor AMI, gitu Pak. Sebentar ini ya. Pak Dimas ada yang ingin disampaikan Pak Dimas? Nanti sambil dicermati Pak Dimas. Monggo Pak Dimas, bila ada yang mau disampaikan. Masih di kelas ini Pak Dimas kayaknya. Oh, masih di kelas. Nah, oke, oke. Baik Pak Vela, saya ini ya sampaikan ya. Nah, tindak lanjut kami atas catatan-catatan yang diberikan oleh tim auditor kepada kami. Kemudian kami mencoba untuk merespon dan melakukan tindak lanjut, melengkapi kekurangan-kekurangan dokumen yang diminta ataupun juga menyempurnakan dokumen-dokumen yang kemarin masih perlu disempurnakan. Di sini untuk yang pertama, konteks organisasi dari hasil observasi atau catatan yang kami dapatkan, ini update tahunan Renstra timeline untuk rencana operasional. Nah, di sini kita sudah mencantumkan Renstra di sini yang bisa diakses. Saya coba buka dulu. Nah, di sini kita dibawa ke web SPI, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat Renstra. Waduh, ini bentar Bapak.
Ya ini. Renstra 2025-2029 yang terbaru. Kemudian di sini ada selain itu ada catatan apa ini? Profil dan struktur organisasi, profil. Untuk profil SPI 2025 bisa kita lihat di sini sudah terbaru Bapak. Ini ada fotonya Pak Agus dan saya di sini. Ini Eh, nggak nampil di ini, Pak. oh, nggak nampil? Ganti ini, ganti apa? Ganti inputan. Dasarnya. Mm-mm. Oh, berarti dari tadi nggak kelihatan ya Pak ya? Ini yang kelihatan word-nya. Word, Oh, keyword. Share-nya dipilih yang ini. yang apa Pak? Aduh, ini. Share web. Kelihatan nggak Pak? Ya, Ya. kelihatan. Ini profil ya, profil SPI yang terbaru. Di sini bisa kita lihat. Ini webnya memang agak berat Pak. Jadi kalau mau lihat ini drop down ini, ya kayak organisasi dan sebagainya kita sudah update. Cuman karena kondisi internet ya masih lambat, jadi kita nggak bisa buka nih Pak nih. Drop down aslinya bisa drop down ini aslinya, itu Pak. Itu bisa jadi Ini ini kelihatan Pak Pak yang Agung. home-nya Pak. Pripun? Pak Agung, webnya jangan banyak diisi foto-foto yang ukurannya besar, Pak Agung. Kalau Oke. mau nginsert nginsert gambar atau foto itu pilih ukuran yang kecil karena info dari tim kami web yang gambarnya ukurannya besar-besar itu juga salah satunya mempengaruhi ini loadingnya itu Pak Agung. Oh, loadingnya ya, ya, ya. Oke, Pak. Terima Ya kasih nanti Pak. diperkecil. Nanti kompres Ya nanti kalau ke, ke depan lah ke depan nanti di Mm-mm. Ini saya kira di poin pertama su- sudah Pak, Insya Allah kita sudah perbaiki ataupun juga sempurnakan terkait dengan profil SPI. Tapi mohon maaf tadi tidak bisa terbuka di web. Terus kemudian untuk yang kedua ini mengenai pemahaman kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan kaitannya dengan stakeholder eksternal iki nggih. Di catatan di sini kaitannya dengan stakeholder eksternal. Jika kita buka di sini kita sudah membuat dokumen eh, kaitannya. Kelihatan Pak dokumennya? kelihatan Ah ya, kelihatan. kelihatan di sini ada BPK, ada KPK ya, ada Irjen, juga ada ya, KP. Ini adalah bagian dari stakeholder yang eksternal ya, eksternal. Sebagaimana catatan yang diberikan oleh auditor di sini. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk poin ini sudah selesai. Alur SOP whistleblower. Untuk SOP ini alurnya whistleblower ya di sini. Bisa kita lihat dari mulai ini. Alur pengaduannya, sedangkan SOP-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini itu SOP-nya. Itu Pak. Selanjutnya penyampaian Pemda Renstra. Renstra ini tadi kita sudah update untuk Renstranya yang 2025-2029. Kemudian status Risk Manager 2024 diupdate.
Ini insya Allah kita sudah mengupdate. Dua ribu 2024 ya, ini pengembangan SDM SPI ini. Ya, statusnya apa nih? Selesai. Karena tahun 2024. Nah, yang 2025 masih ongoing. Kemudian untuk apa ini? Dokumen tersedia selesai, dokumen tersedia selesai, dokumen tersedia selesai. RTM peningkatan RTM di sini ada SOP, SOP RTM dan di sini ada dokumen RTM-nya. Ini SOP di RTM. Kemudian mana ini tadi? Ini RTM-nya. Ini soalnya masih pakai email pribadi saya, Pak. Ini Pak bukanya tadi. Jadi harus pindah ke email SPI. Ini laporan RTM-nya pada tahun 2024 itu masih ketuanya Pak Nasrullah, ya. Pak Nasrullah. Nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa Pak Vela untuk melihat-lihat sendiri karena banyak gitu adik. Kemudian dokumen sudah tersedia, tidak ada benchmarking ya di tahun 2004 tidak ada benchmarking. Ini tersedia dokumen laporan kinerja tahunan di sini lengkap. Lengkap dari tahun 2020 sampai 2024 di sini sudah ada semuanya laporannya. Nanti bisa dicek ya. Terus kemudian ini dokumen sudah ya. Tampilannya Pak Agung, Tampilan yang mana Pak? nah, itu masih ini login, Anda login sebagai ini. Di email Pak Agung, kan Oh, email SPI atau Sebentar. Agung Gmail. Agung Gmail, Agung Win Gus Dur. Pak. Yang bawah loginnya bawah. tampilannya belum Oh ini boleh. Pak. Oh, Nah, Hmm. nah ya. Dan ini tadi kaitan dengan laporan ya. Laporan audit internal dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Ini semester 1, semester 2 gitu. Begitu juga di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nanti Pak Vela bisa mencoba untuk explore. Kemudian untuk ini maklumat pelayanan SPI, dokumen sudah tersedia, dokumen sudah tersedia, Pak. Kiranya itu, Pak, catatan-catatan yang kemarin diberikan kepada kami sudah kami tindak lanjuti. Insya Allah eh, sudah sesuai dengan apa yang diminta. Kalaupun ada yang belum sesuai, monggo dipersilakan memberikan masukannya. oke, terima kasih Pak Agung. Pak Dimas, ada konfirmasi Pak?
Eh, audionya masih mati Pak Dim. Ditutup Mbak Aisyah untuk share screen-nya Mbak Aisyah. Kayaknya audio nggak connect Pak Dimas. Apa Mbak trouble apa Aisyah ya? Di Iya. Oh, oke oke. udah oke oke ya. Sepertinya ini Pak Dimas ada trouble di mikrofonnya. Nanti oke lah bisa di chat Pak Dimas kalau ada konfirmasi ya. Terima kasih Mas Agung tadi sudah memaparkan tindak lanjut dari beberapa catatan dari kami. Sebenarnya catatan ini juga tidak terlalu ini ya apa eh, signifikan ya catatan kami. Ini hanya catatan-catatan kecil yang pada intinya kan menyempurnakan. Contoh profil organisasi kan sudah ada, jelas sudah ada. Hanya saja perlu diupdate ya. Kemudian tadi timeline SOP, kemudian Renov, Renstra, update tahun Restra. Saat ini juga Renstra induknya kan belum jadi ya, masih berproses. Tentu yang di bawahnya pun juga belum bisa dipastikan untuk selesai ya, termasuk di unit kami sendiri ya, Renstra menjadi salah satu catatan di AMI kemarin, tetapi yo ini karena Renstra Hidup. universitasnya, RIP universitasnya belum jadi, tentu di tingkat bawahnya belum bisa mengeksekusi sampai dengan selesai. Yo tetap berjalan ya. Yang atas jalan, yo yang bawah juga jalan. Tidak bisa mendahului, disahkan atau eh, diimplementasikan ya jelas tentu belum bisa. Kemudian tadi ada beberapa alur SOP whistleblower juga sudah ada. Ya. Kemudian status risk register juga sudah diupdate. Kemudian saya kira cuma itu yang bawah-bawah ini kan dokumen tersedia ya. Tidak ada benchmarking ya itu tentu ini eh, menyesuaikan dengan anggaran universitas ya. Kalau universitas Kebijakan. ya universitas ada kebijakan menganggarkan ya tentu bisa benchmarking. Kalau enggak ya gimana lagi. Meskipun itu sebenarnya ini eh di klausul mutu itu ada benchmarking itu ya. Di klausul mutu jelas ada, tetapi kadang di kebijakan di tingkat Mas Rofi kampus seneng kita, ngobrol Pak. di tingkat kampus kita dia ada pembatasan. Meskipun sebenarnya ada juga ya berdasarkan info Pak Rektor kemarin itu kan ya beberapa kali Pak Rektor menginfokan monggo silakan ada diskresi khusus ya bagi yang mau benchmarking atas persetujuan Pak Rektor. Nah, barangkali SPI mau mengajukan yang khusus itu salah satu dari sekian khusus-khusus itu ya silahkan diajukan saja. Nah, nanti kalau SPI ini ya nggak mau ya UTIPD nanti yang mau tak nyoba benchmarking ya. Disetujui Ya. nggak kira-kira ya. Karena memang mutu ini Butuh. eh ada klausul itu menyarankan itu ya. Hanya saja kan
outputnya ya mungkin perlu ini dilihat ya, beneran nggak outputnya, ada ada dampaknya nggak outputnya, termasuk di UTPD ini kan sebenarnya kan satu data itu kan butuh ini ya, butuh ya melihat-lihat komunikasi. Kadang itu ketika hanya tanya-tanya di WA di ini itu sananya itu kayak enggan enggan menginfokan lebih ya. Tapi ketika didatangi kan sana nggak enak. Ya wes datang jauh-jauh kemudian tanya-tanya ini cara buatnya seperti ini tuh bagaimana sih ini. Sananya kan pasti nggak enak ini. Oh didatangi dari jauh mesti oh ya seperti ini. Minimal ya silaturahmi itu kan membawa ini ya manfaat ya. Hanya saja kadang kan kebijakan tidak sampai melihat ke situ ya. Apalagi hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru itu sangat berarti sekali benchmarking itu. Beda kalau sesuatu yang sudah biasa dilaksanakan. Itu ya ada dampak tetapi eh, tingkat signifikansinya kurang. Kalau yang di benchmarking itu sesuatu yang biasa dilaksanakan. Tetapi kalau yang di benchmarking itu sesuatu yang baru, ya insya Allah itu dampaknya signifikan manfaatnya. Apalagi kalau yang baru itu sampai terimplementasikan di kampus kita. Gitu. Nah, kira-kira SPI ini ada sesuatu yang baru nggak, Pak Ketua, yang belum ada di sini tetapi ada di tempat lain dan kemudian perlu benchmarking, kemudian nanti bisa diimplementasikan di sini hasil dari benchmarking tersebut. Banyak Pak, banyak banyak. Nanti kalau sudah implementasi Remun, Oh gitu ya. Hmm. Kalau TPD kan ya jelas satu data itu kan belum ada di iya Pak. sini. Belum ada di sini. Oke, Pak Dimas karena tadi nggak ada mic-nya bermasalah dan juga sepertinya mengacungkan jempol, ya mungkin Aman, dicukupkan. Pak. Oh, nggih. Monggo Pak Dimas. Ya, Ya, muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, mungkin kalau dari saya singkat saja, Pak. Ini secara umum sudah sudah memenuhi ya karena juga tidak banyak hasil kemarin catatannya, Pak. Dan intinya di catatan-catatan sudah ada data-datanya tadi, dan tadi saya lihat juga foto di profil tuh ganteng sekali Pak, foto Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Karena itu yang paling penting sebenarnya Pak, kalau ngelihat profil terus oh ini ketua dan sekretarisnya ternyata muda, ganteng-ganteng gitu. Jadi kita akan lebih percaya gitu Pak dengan SPI. Saya kira itu aja Pak, matur nuwun sangat Pak Ketua, Pak Agus dan juga Pak Faila Supardi dan juga Pak Agung Barok Pratama dan teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Faila. Monggo Oke. Pak. Terima kasih Pak Dimas ya atas konfirmasinya tadi. Eh, Memang ya salah satu manfaat adanya website itu kan memberikan informasi ya kepada pengguna website tersebut. Ya, ketika ada fotonya kan, wah, oh iya seperti ini. Kalau di tingkat internalnya ya mungkin foto-foto ini tidak terlalu berguna ya, tidak terlalu berguna, apalagi internal SPI dan unit-unit yang sering berhubungan dengan SPI. Tapi bagi yang lain, pejabat baru mungkin itu sangat bermanfaat. Ya. Pak Agus Arwani seperti apa? Oh, kena Pak Agus ya, insya Allah sudah ini semua lah, tahu semua. Pak Agung ini yang baru ini kan.
Bagi dosen-dosen tertentu atau unit-unit kerja tertentu yang sama-sama baru, Pak Agung ini seperti apa, yang seperti apa Pak Agung. Nah, ketika ada foto ini ya tadi benar kata Pak Dimas ya, bermanfaat. Mbak Dila, kemudian yang baru-baru ini ya, ada 4 ini, teman-teman baru ini juga sangat bermanfaat sekali memberikan informasi. Begitu juga info-info lain yang ada di website. Ya. Nah, ini juga website ini perlu kami infokan, ya monggo lah digunakan sebaik mungkin. Kegiatan-kegiatan apapun itu bisa dijadikan konten materi di website. Karena seringkali ketika ada entah audit atau akreditasi itu salah satu buktinya juga berasal dari website. Nah, selama ini ya ketika kegiatan atau apapun itu lebih cenderung di media sosial. Nah, media sosial ini sampai dengan saat ini bagi asesor atau auditor itu masih dianggap kurang sebagai bukti eh, untuk memenuhi tadi ya kegiatan-kegiatan audit atau asesor ya sesi ya. Nah, ini perlu juga website juga diperkuat untuk sebagai wadah informasi selain untuk halayak umum juga diperlukan untuk kepentingan-kepentingan yang tadi itu ya. Kemudian sebelum dicukupkan eh karena kemarin itu tidak ada formulir temuan, kemudian saya juga nggak mengirimkan itu ke LPM. Sampai dengan saat ini LPM tidak ada eh, respon ya. Saya nggak ngirim formulir itu. Nanti umpama ada respon, bilang ke saya, umpama menanyakan ke saya, konfirmasi ke saya terkait SPI, nggak ada temuan, ya nanti saya tak jawab temuannya tidak ada benchmarking, ya. Itu yang mendasar sebenarnya itu tidak ada benchmarking itu, yang lain kan menyempurnakan. Nah, apakah temuan tidak ada benchmarking itu mau ditulis dalam formulir temuan? Kalau iya, ya nanti tak buatkan. Berarti ini seneng nek ada formulir temuan malah justru SPI-nya senang. Nanti masuk Semua di unit, Pak, dilaporkan ke Pak Rektor perlu benchmarking. ke RTM ya, nanti masuk ke RTM. Nanti tak sampaikan ke seperti itu kalau umpama LPM menanyakan formulir Ya, nggak temuan. usah, nggak apa-apa Pak. Nanti biar Mau nunggu info dari LPM saja. Kalau ya, LPM nggak, ya, umpama LPM kok menang-menang saja, diam-diam saja ya wes nggak apa-apa. Kita ngikuti saja LPM. iya, oke. Begitu nggih, Iya. Bapak Ibu, Pak Ketua SPI dan Pak Sekretaris beserta jajarannya. Dari kami secara umum sudah ditindaklanjuti dan sesuai dengan catatan-catatan kami, dan mohon maaf ya dari kami jika selama kami dan ATL ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, bagi panjenengan semua. Saya dan Pak Dimas sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Ada tambahan Pak Dimas? Cukup, Pak. Insya Oke, Allah. Ya. terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Pak, mau ditutup Pak? Ya, monggo, Nah, sudah baik, cukup. terima kasih kepada Pak Vela dan juga Pak Dimas sebagai tim auditor AMI telah memberikan segala arahan dan masukan untuk perbaikan tata kelola organisasi SPI. Semoga kedepannya kita bisa memperbaiki dan menyempurnakan
Akhir kata, marilah kita tutup kegiatan apa nih ATL AMI 2025 dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Failasuf Sama-sama. sama Foto, Pak Dimas. foto Atur bareng nuhun, dulu, atur nuhun, Pak. foto-foto bareng, foto Pak bareng. Ketua. Sudah dipoto, sudah. Udah, Nanti Pak. di Pak Failasuf dikirimi foto, Mas. Pak Oh, Agung. ya, siap, Ya, Pak. oke. Siap. Untuk bukti. Nah, Siap. video nggak usah terlalu besar, kasihan Pak Failasuf. Nggih, saya off dulu nggih. Iya, Ya. iya, monggo, Pak. Matur suwun. Sami-sami. Terima kasih, Pak Dimas. Ya, terima kasih ya semuanya. Pak Mas Rofi, lanjutkan. Mbak Atia, lanjutkan. Mbak Sofi, Mbak Aisyah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.